Nah, informasi selanjutnya, pemirsa, imigrasi kelas 1 Denpasar akan mendeportasi Kristen Antoinette Gray, perempuan warga negara Amerika Serikat yang cuitannya viral beberapa hari lalu. Kristen Gray saat ini ditahan di rumah detensi imigrasi Jimbaran, Bali sambil menunggu jadwal deportasi ke negara asalnya. Pihak imigrasi Denpasar mengatakan visa wisata Kristen Gray ini baru akan berakhir pada 24 Januari 2021. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk, mengatakan sanksi deportasi dijatuhkan lantaran cuitan Gray yang viral di Twitter telah meresahkan masyarakat. Sebelumnya, cuitan Gray menuai polemik di media sosial lantaran ia menceritakan betapa murahnya biaya hidup di Pulau Bali dibandingkan dengan biaya hidup di Amerika Serikat. Gray juga mengajak warga negara asing lainnya untuk pindah ke Pulau Bali seperti yang ia lakukan. Salah satu komentar negatif yang muncul adalah Gray mengajak WNA lainnya untuk ke Pulau Bali di saat Indonesia sedang darurat virus corona. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 TB Denpasar diduga WNA dimaksud telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat. Warga negara Amerika atas nama Kristen Antoinette Gray dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian, pendeportasian atau pengusiran sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Catatan berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah Kementerian Hukum dan HAM Bali menghimbau kepada seluruh warga negara asing agar dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini untuk mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti prosedur yang benar tentang pengurusan visa dan selama berada di Indonesia. I am not guilty. I have not overstayed my visa. I have not made money in Indonesian rupiah in Indonesia. I put out a statement about LGBT and I'm being deported because of LGBT. Oke, itu cukup. Oke, pendapat panjang coba. Baik, cukup ya, itu ya, dari kasih statement tadi ya. Permintaan maaf. Sebelumnya, jagat dunia maya sempat heboh dengan cuitan Kristen Gray ini di akun Twitternya. Kristen dalam cuitannya mengisahkan betapa enak dan murahnya tinggal di Bali, lalu mengajak warga negara asing lainnya untuk pindah ke Bali. Akun Twitter @kristentuti awalnya membuat thread cuitan yang mengisahkan betapa murah dan nyamannya tinggal di Pulau Bali. Kristen Gray merupakan warga negara Amerika Serikat yang pindah ke Bali di akhir 2019 lantaran tak mendapat kerja di negara asalnya. Setelah tinggal di Bali, Kristen Gray mampu menghasilkan uang dengan bekerja sebagai desainer grafis. Ia juga menyinggung betapa murahnya biaya hidup di Bali dibandingkan dengan biaya hidup di Amerika Serikat. Di akhir cuitannya, Kristen Gray mengajak warga negara asing untuk pindah ke Bali seperti yang ia lakukan. Ia juga menjual buku digital berharga $30 yang juga berisi tentang cara pergi ke Bali bahkan di saat pandemi COVID-19. Namun setelah cuitannya viral, Kristen Gray menghapus thread-nya itu dan mengunci akun Twitter-nya. Cuitan Kristen Gray banyak mendapat komentar dari warganet. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Di antara yang mendukung cuitan Kristen Gray, ada juga yang berkomentar bahwa Kristen Gray hanyalah seorang perempuan minoritas yang mencoba menjalani hidup tenang di Pulau Bali. Mengingat Kristen Gray merupakan orang kulit hitam dan LGBT. Oleh karena itu, komentar negatif dan intimidasi terhadap Kristen Gray dirasa berlebihan. Namun di antara yang kontra, banyak yang berpendapat bahwa Kristen Gray telah melakukan kesalahan karena ia telah mengajak warga negara asing lainnya untuk pindah ke Bali di saat Indonesia sedang menutup diri dengan warga asing lantaran pandemi COVID-19 yang semakin ganas. Tak sedikit pula warganet yang menyinggung isu gentrifikasi dan kolonialisasi. Lebih daripada itu, warganet juga banyak yang mempertanyakan status visa Kristen Gray dan apakah ia membayar pajak untuk negara Indonesia. Tim Liputan Berita 1.